Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa. Ini cerita tentang tugas suci, pencuri yang misterius banget, dan sebuah rahasia yang terungkap di tengah kegelapan malam. Coba deh, pikirin ini. Mungkin nggak sih kebenaran itu datang dari seorang pembohong? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari cerita kita. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya. Cerita kita ini dimulai dari seorang penjaga yang mulia dan sebuah tugas yang, sakral banget. Jadi, tokoh utama kita ini Abu Hurairah. Dan beliau ini bukan orang sembarangan loh. Beliau itu salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai periwayat hadis paling banyak. Kebayangkan betapa terpercaya dan solehnya beliau? Nah, ceritanya, di suatu bulan Ramadan, Rasulullah SOSK kasih beliau tugas penting banget. Apa itu? Menjaga gudang tempat zakat dikumpulkan. Dan ini bukan cuma soal makanan ya, ini tuh amanah suci yang nantinya bakal disalurin buat kaum fakir miskin. Nah, disinilah ceritanya mulai seru banget. Penjagaan Abu Hurairah ini diuji. Dan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, malam demi malam. Oke, jadi gini, malam pertama Abu Hurairah berhasil nangkep si pencuri. Tapi pencuri ini mohon-mohon, bilang kalau keluarganya banyak dan butuh makan. Hati Abu Hurairah luluh, akhirnya dilepasin deh. Besok paginya, beliau lapor ke Nabi. Dan apa kata Nabi? Dia bohong dan dia bakal balik lagi. Dan bener aja, malam kedua pencuri yang sama datang lagi dengan cerita sedih yang sama. Dan lagi-lagi Abu Hurairah kasihan dan melepasnya. Nabi pun ngasih peringatan yang sama. Coba bayangin deh gimana bingungnya Abu Hurairah saat itu. Nah, sampai akhirnya di malam ketiga beliau udah mantap. Oke, kali ini nggak ada ampun. Nah, di malam ketiga ini, pas si pencuri udah kepepet, dia nggak lagi mohon-mohon minta dikasihanin. Dia malah coba cara lain. Dia nawarin sesuatu. Si pencuri ini bilang, lepaskan aku. Nanti aku ajari kamu beberapa kalimat yang bakal berguna banget buat kamu. Wah, tiba-tiba situasinya langsung berubah kan? Ini bukan lagi cuma soal nangkep maling, tapi jadi kayak negosiasi misterius. Terus apa rahasianya? Ternyata sebuah amalan yang dahsyat banget. Kata si pencuri, kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Dia janji kalau itu dibaca, Allah bakal jaga kita sepanjang malam dan gak akan ada setan yang bisa deketin sampai pagi. Karena penasaran dan merasa ini ilmu penting, Abu Hurairah, ya udah deh, untuk ketiga kalinya dia lepasin lagi si pencuri. Besok paginya, tentu aja Abu Hurairah langsung lapor lagi ke Rasulullah. Beliau ceritain semua, termasuk soal pelajaran berharga dari si pencuri. Dan disinilah momen puncaknya. Mendengar itu, Nabi bertanya satu pertanyaan penting. Wahai Abu Hurairah, kamu tahu nggak siapa yang kamu ajak bicara 3 malam terakhir ini? Coba bayangin gimana deg-degannya Abu Hurairah pas ditanya gitu. Dan jawaban Nabi benar-benar mengejutkan. Ternyata dia itu setan. Ya, setan. Bukan orang miskin, bukan bapak-bapak yang kelaparan, tapi iblis yang lagi menyamar. Oke, tunggu dulu. Jadi, apa artinya ini semua? Gimana bisa setan yang kita tahu adalah biangnya kebohongan, malah ngasih nasihat yang benar dan bermanfaat? Nah, ayo kita bedah pelajarannya. Dan inilah intinya. Sebuah kalimat dari Rasulullah yang penuh hikmah. Beliau bersabda, dia telah berkata benar meskipun dia adalah pendusta besar. Wah, ini paradoks yang dalam banget ya. Jadi pelajaran penting buat kita apa? Pertama, Nabi mengkonfirmasi kalau amalan itu, membaca ayat kursi sebelum tidur, memang benar dan jadi pelindung. Kedua, bahkan pembohong paling ulung pun, kayak setan, kadang bisa ngomong benar. Tapi, ada maunya. Dalam kasus ini, ya supaya bisa kabur. Ini artinya, hikmah atau ilmu yang baik itu bisa datang dari sumber yang nggak kita sangka-sangka. Tapi, dan ini kuncinya, kita harus selalu verifikasi. Pastikan lagi ke sumber yang terpercaya, persis seperti yang Abu Hurairah lakukan, dengan bertanya langsung ke Rasulullah. Nah, kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira pelajaran berharga apa lagi ya yang mungkin tersembunyi di sumber-sumber yang paling nggak kita duga dalam hidup kita? Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa lagi.